pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wida Anggreni dapat kembali menjumpai Anda di program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Hari ini kami sudah kehadiran narasumber yang inspiratif yang dimana saudara sejumlah siswa dari Makassar mengukir prestasi di kejuaraan mental aritmatika internasional atau kejuaraan hitung cepat dengan teknik sempoa. Siswa yang dilatih oleh lembaga Yusimas Bawakaraeng Makassar tersebut memang menunjukkan kehebatan dalam menghitung secara cepat. Lalu seperti apa teknik hitung cepat ala sempoa dan bagaimana cara menguasainya? Kita bahas bersama pimpinan Yusimas Bawakaraeng Makassar. Selamat pagi Ibu Ludiati Bumbungan. Pagi. Apa kabar? Baik, Mbak. Oke. Dan juga di sebelah Ibu Ludi ada dua siswa Yusimas Bawakaraeng. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Andi Muhammad Farasyah, siswa Yusimas Bawakaraeng Makassar. Halo, selamat pagi Faras. Halo. Selamat pagi. Oke. Di sebelahnya ada Aryan Abdil Menge yang juga siswa Yusimas Bawakaraeng. Halo Aryan, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Hai semuanya. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar sempoa. Mungkin anak Anda atau Anda juga dulu pernah belajar sempoa, tapi kita mau tahu nih, sempoa itu sebenarnya apa sih Ibu Ludi? Iya. Sempoa itu sebetulnya banyak orang awam taunya itu menghitung cepat ya. Padahal intinya bukan menghitung cepat toh. Memang di sempoa kita ngelatih anak-anak untuk bisa menghitung tambah, kali, bagi, kurang, bahkan akar juga. Tapi intinya sempoa itu bukan hanya menghitung cepat, banyak bonus-bonus yang didapat anak-anak. Yang utama itu dia melatih konsentrasi, terus melatih daya ingat, melatih daya tangkapnya anak-anak, terus melatih imajinasi, kreativitas dan percaya dirinya, dan masih banyak yang lainnya. Sebetulnya sempoa bukan hitung cepat yang orang hanya tahu bilang hitung cepat nggak perlu deh gitu kan, biasa gitu di sekolah. Padahal kalau di sekolah kan anak butuh punya konsentrasi bagus, punya daya ingat kuat, punya daya tangkap bagus. Pada waktu guru menjelaskan di kelas, anak yang sempoa itu dia lebih cepat mengerti. Oke, Itu jadi sebetulnya. tidak hanya soal hitung cepat saja ya. Iya. Kita belajar sempoa. Tapi kalau sempoa sendiri itu asalnya dari mana sih Bu Ludi? Oh ya, awal sempoa itu sebetulnya dari Yunani. Kemudian namanya abakus, bahasa Yunaninya abakus, terus dikembangkan. Akhirnya orang Cina, karena kan kebetulan berdagang, jadi itu. Kebetulan sekarang sempoa ini sudah dikembangkan di beberapa negara. Dan kami Yusimas itu ada 86 negara di dalamnya. Jadi sempoa terbesar di dunia itu Yusimas. Oh oke. Nah hari ini juga Bu Ludi sudah membawa sempoanya langsung ya. Ini Iya. boleh dijelaskan kalau sempoa itu memang harus pakai alat Bu, atau ada beberapa alat memang yang diperlukan? Oh iya, ini hanya ini dong. Jadi Oke. sempoa itu hanya ini. Jadi dipakai, kalau dulu kan sempoa macam-macam Mbak. Ada yang 2 di atas, 5 di bawah. Ada yang 1 di atas, terus 9 di bawah. Tapi Oke. sekarang sudah dimodifikasi seperti ini. Oh baik. Bedanya sama yang kecil ini? Oh ya, kalau ini untuk kami hitungan misalnya mencari panjang, mencari luas, misalnya hitungan kilometer atau kilogram. Bedanya Ternyata itu. juga bisa menggunakan sempoa. Iya, nanti kita coba buktikan. Oke. Nah mungkin boleh dijelaskan nih. Yang di bagian atas itu apa? Yang di bagian bawah itu apa? Mungkin satuan, puluhan, atau Iya. gimana Bu Ludi? Kalau kita kan gini Mbak, di sini itu ada titik. Jadi mulai titik satuan. Kalau di bawah itu nilainya 1. Oke. Di atas itu nilainya 5. Mhm. Jadi kalau cuman ini nggak bisa, jadi dia gini itu 9. Oh, jadi di atas 5, Di bawahnya nilainya 1-1. Jadi kalau dia rapet semua itu jadi 9. 9. Oke, seperti itu tekniknya. Jadi memang menggunakan alat seperti ini. Iya. Tapi Bu Ludi, kalau misalkan kita belajar sempoa ya, itu biasanya butuh berapa lama sampai kita benar-benar lancar gitu? Iya. Tergantung sih, tergantung anak. Jadi kalau kan anak-anak tidak semua kemampuannya sama. Awalnya itu kita pakai sempoa dulu. Udah itu pelan-pelan kita lepas istilahnya namanya tidak pakai sempoa lagi, yang nanti kita praktekkan ke adik-adik ini. Oh, Jadi oke. mereka sudah tidak pakai sempoa lagi. Mereka sudah malas malah kalau pakai sempoa. Oh, jadi nggak pakai alat lagi Iya, mereka ya? Awal-awal pengenalan dulu pakai sempoa. Jadi misalnya 2 tambah 5 dapat 7, itu di sempoa bagaimana? Atau misalnya 9 tambah misalnya 9 tambah 6 dapat 15 di sempoa, itu seperti apa, ada caranya. Oh,
Oh, baik. Jadi kalau sudah yang hatam gitu sama sempoa tanpa alat lagi, udah inget ya anak-anaknya. Iya. Kita mau tanya nih ke Faras dan juga Arion. Ke Faras dulu deh. Faras, kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa, Faras? Umur saya sekarang 13. 13 tahun, Iya. berarti kelas 2 SMP? Ya, Oke, kalau Faras sendiri sudah belajar sempoa sejak umur berapa, Faras? Atau dari kelas berapa deh? Dari kelas 3. Oh, dari kelas 3 SD? Ya. Sudah belajar sempoa. Nah, kalau Arion, kita kenalan dulu. Arion umurnya berapa sekarang? Umurnya 10 tahun. 10 tahun, kelas berapa berarti? 4. Kelas 4 SD. Kalau Arion belajar sempoa sejak umur berapa? Atau dari kelas berapa deh? TK. Oh, dari TK sudah belajar sempoa. Kita tanya ke Faras dulu. Faras, waktu itu awalnya kenapa mau belajar sempoa, Faras? Karena Mama papa ajak untuk belajar sempoa. ya kan. Akhirnya Faras bisa gitu ya. Ya. Awalnya gimana, Faras? Mungkin boleh diceritain, sulit kah atau menantang atau semakin tertarik, Faras? Awalnya sulit, Hmm. belum tahu cara pakainya, jadi hitung pakai tangan. Oh, masih hitung pakai tangan manual, tapi lama-lama udah bisa. Faras di kelas berapa akhirnya bisa lancar? Kelas 4. Kelas 4 SD, berarti cuma butuh 1 tahun ya Bulu dia udah bisa hatam. Arion akhirnya lancar itu di kelas berapa, Arion? Kayaknya kelas 2. Oh, kelas 2 sudah bisa lancar ya untuk Iya. hitung cepat menggunakan sempoa. Nah, Faras dan juga Arion kan sudah hadir di sini. Kita mau tes deh gimana kecepatan mereka dalam menghitung dengan trik menggunakan sempoa. Tapi kayaknya mereka udah nggak perlu Nggak pakai perlu alat lagi, lagi ya. iya. Nggak perlu. Oke, karena mereka udah hatam ya gitu, Iya. udah hafal caranya gimana. Oke, nah kita mulai dulu di yang pertama soalnya. Ini langsung berdua, langsung jawab ya. Boleh langsung berdua juga ya. Oke, atau mau satu-satu? Mau satu-satu? Saya kasih ke Arion dulu ya. Oke, Arian Oke. dulu. Siap Arion? Ini kunci jawabannya. Oh, ini Iya. jawabannya yang ini. Oke. Untuk Arion. Oke, siap Arion. 67 tambah 71, 42, 80 kurang 38 tambah 93 kurang 24 tambah 50, 26, 39, 68, 93 kurang 38 tambah 53, 89, 73 kurang 46 tambah 65, 70, 87. Jadi 920. betul ya. Wow, betul. 920. Iya. Wah, secepat itu. Ih, Arian cuman begini-begini. Kayak main game gitu ya. Langsung bisa jawab. Kalau tadi itu semuanya soalnya penjumlahan dan pengurangan ya? Iya. Oke, nah coba kita ke Faras Ke deh. Faras yang lebih Yang lebih nantang agak yang ratusan ya. oh, ratusan. Boleh. Oh, saya yang Kolomnya pilih. boleh kolom ini yang mana nanti saya kasih tahu kunci Oh, jawabannya. baik. Saya mau kolom yang ini coba. Oh, yang ini. Iya. Oke, silakan. Bu Ludi. Oke. 3 digit 20 baris ya. Faras siap? 269 tambah 904 kurang 175 kurang 326 tambah 832 682 818 409 kurang 946 tambah 655 782 kurang 453 tambah 107 832 kurang 446 tambah 667 326 kurang 749 tambah 408 529 jadi 5.125. betul ya. Kita lihat ini ya. Iya. Wow, betul nih, saudara. Jadi ini dia jawabannya 5.125 yang ini nih. Kolomnya yang di atas. Wah, secepat itu ini. Pokoknya Farasnya menghitung dari sini sampai di sini. Hasilnya ini 5.125 dan itu betul. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Faras. Keren banget. Ini cuma gini-gini loh tangannya gini-gini. Itu teman-teman nih, adik-adik yang dibayangkan itu apa Faras pada saat menghitung? Mengebayangin alatnya ini? Iya, bayangkan sempoa. Oh, membayangkan sempoanya secepat itu ya Bu Ludi bisa langsung menghitung
dalam waktu singkat. Iya, jadi anak-anak pada waktu punya kecepatan menghitung 3 kali lebih cepat dari kalkulator, otomatis dia terbentuk konsentrasinya. Oke. Daya ingatnya juga, terus daya tangkapnya juga. Jadi apapun di sekolah, pelajaran apapun buat dia itu mudah sekali. Jadi rata-rata mereka berprestasi lah di sekolah. Wah, berprestasi semuanya di sekolah. Berarti kalkulatornya nganggur ya, Iya betul. Ibu ya. Kalau kalkulator kan anak-anak kalau dikasih Iya kalkulator masih masih begini-begini. belum tentu bisa di ya. input dulu. Kalau saya baca Namanya. cepat kayak tadi, kalkulator pasti kalah. Oke. Wah, setelah ini saudara kita akan lanjut lagi ya untuk menghitung bersama Faras dan juga Arion. Kita nanti akan lanjut lagi bahas soal sempoa. Jadi tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara masih bersama dengan Ibu Ludi, pimpinan dari Yusimas Bawakaraeng Makassar dan juga adik-adik siswa dari Yusimas Bawakaraeng. Nah, kalau tadi kita sudah mencoba ya hitung cepat, nanti kita coba lagi. Tapi sebelum itu Bu Ludi mungkin boleh dijelaskan dulu. Ini ada medali gitu, ada piagam penghargaan juga. Mungkin boleh dijelaskan apa ini Bu Ludi? Oh iya. Ini sertifikat waktu tahun 2021 dengan 2022 kita ada lomba internasional, ada lomba nasional juga. Di tahun 2021 lomba nasional itu kami Yusimas Bawakaraeng juara umum. Wow. Terus 2022 juga Yusimas Bawakaraeng juara umum. Ini mereka dapat juara untuk kebetulan mereka bawa ini yang internasional punya. Oh baik. Jadi mereka kebetulan dua, sebenarnya banyak, cuman kita dua yang kita hadirkan di sini. Banyak kemarin murid-murid kami juara di internasional. Wah, juara internasional untuk sempoa ya? Sempoa. Kita ada 86 negara di dalamnya waktu lomba online. Nanti tahun ini kita akan ada lagi tapi sudah offline. Oh baik. Sebelumnya online karena pandemi, Iya, pandemik, ya. Nah di sini karena sudah ada Faras dan Arion, kita mau tanya ke Faras dulu. Waktu itu ikutan lomba juara berapa Faras? Juara 1. Juara 1. Wah, langsung juara 1 mengalahkan banyak peserta yang lainnya. Gimana perasaannya Faras? Senang. Senang ya. Waktu itu persiapannya gimana Faras? Berapa bulan? Atau cepat Ji? Sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan Iya. latihan, Iya. lalu kemudian juara 1 untuk tingkat internasional ya Bu Ludi. Nah kalau Arion waktu itu ikutan lomba juara berapa Arion? Juara 2. Juara 2. Wah Arion persiapannya sebelum lomba seperti apa waktu itu? Sekitar 1 bulanan. 1 bulan latihan juga ya? Setiap hari. Biasanya kalau sebelum mereka lomba tetap ada bimbingan dari Bu Ludi dan tim sebelumnya. Iya, pasti kita ada bimbingan. Jadi sebelum mereka adakan lomba kita ada latihan. Begitu mau lomba internasional, mau lomba nasional, pasti harus ada latihan. Oke. Jadi latihan sebelumnya baru kemudian ikutan lomba ya, murid-muridnya. Memang setiap tahun ada lomba sempoa seperti itu. Iya, untuk nasional kita setiap tahun ada. Terus bahkan kita ada lomba internasionalnya juga. Itu biasa beda-beda negara. Waktu tahun 2000 kita ada murid waktu tahun 2000. Pertama itu tahun 2012 murid UMC Bawakaraeng itu juara 1 di tingkat tertinggi, juara 1, juara 2 malah. Oke. Itu tingkat tertingginya, bukan kan kita Semuanya ada dari tingkat-tingkat. Bawakaraeng. Ya ini kan ada tingkat-tingkatannya ya Mbak ya. Terus juara tertingginya itu tahun 2012 itu anak Bawakaraeng, juara 1 dan juara 2 namanya Titania sama Michael. Tahun berikutnya lagi ada, terus terakhir itu ada di tahun 2017 Andi Paturosi, 2018 juga masih Andi Paturosi, dengan tahun 2019 Andi Paturosi. Dulu pernah dibawa di sini anaknya. Sekarang sudah di UGM. Wah, udah kuliah Sudah sekarang kuliah. ya. Nah, kalau Arion dan juga Faras masih mau ikutan lomba nggak? Masih. Masih. Tahun ini mereka akan ikut lomba lagi Ya, Bu Ludi? akan ikut. Oh, baik. Berarti udah siap ya untuk ikut lomba. Nah, sekarang kita mau coba lagi nih untuk hitung cepat lagi bersama adik-adik. Yang pertama sama Arion dulu. Kakak akan bacain, saya akan coba membacakan ya pemirsa. Semoga tepat nih cara bacanya Bu Ludi. Karena cara bacanya ternyata juga harus cepat ya. Oke, udah siap Arion? Kita mulai ya. Baik.
Ini berapa kolom, berapa deret? 2 digit 20 baris. Oh, 2 digit 20 baris. Oke, saya baca sampai sini ya Bu ya. Baik, Arion. 81 tambah 70 kurang 26 tambah 73 tambah 36 tambah 98 tambah 24 kurang 47 tambah 40 tambah 89 tambah 57 tambah 66 tambah 78 tambah 29 tambah 40 tambah 86 tambah 43 tambah 58 tambah 74 tambah 91. 1060. Yes, betul. Ini saya bacakannya yang ini ya, pemirsa. Nah, ini dia jawabannya 1060. Walaupun juga saya baru belajar ya cara membacanya. Untungnya Arion bisa mengerti dengan cepat gitu. Oke, ini dia 1060. Oke. Wah, keren banget. Arion. Untuk Faras, saya bacanya yang mana nih, Ibu? Saya dipilihkan dulu Faras kasih. soalnya. Nanti Oke, boleh wah, pilih ini ya. Faras tingkatannya udah internasional ya, Faras. Udah hatam. Boleh pilih kolomnya dulu. Oke, yang ini kali ya. Ya, oke. Ini berarti ini. Jawaban. Sampai Oh. di sini. Oke. Ini harus sebutannya misalkan 154 atau Ratusan. harus 154. Ya, Oh, ratusan. oke. Jangan 165 begitu. Oke, harus lengkap ya. Iya. Ini jawabannya. Oke, saya baca sampai sini ya. Iya. Oke, Faras, bersiap ya. Baik, kita mulai 3, 2, 1. 698 tambah 312 kurang 341 tambah 805 kurang 587 tambah 126 tambah 764 tambah 909 kurang 453 tambah 278 tambah 736 kurang 103 tambah 288 kurang 575 tambah 644 tambah 159 tambah 396 tambah 927 kurang 408 tambah 862. 5.437. Yeay, betul. Nah, ini saudara jawabannya ya. Saya pilihnya yang kolom ini. Nah, jawabannya 5.437. Betul. Wah, hebat banget. Cepet banget ya. Langsung sat jawabannya udah berhasil. Mungkin saya juga tepat nih cara bacanya ya. Iya. Oke. Wah, keren banget nih. Teman-teman, biasanya kalau Faras les sempoanya masih sampai sekarang berarti ya? Iya. Biasanya satu pekan itu, satu minggu berapa kali lesnya? Dua kali. Seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Biasanya hari apa? Hari Sabtu. Sabtu sama Selasa. Oh, Selasa dan Sabtu. Kalau Arion, satu minggu berapa kali lesnya? 2 kali. 2 kali juga. Sama harinya, apa beda? Jumat Sabtu. Oh, Jumat Sabtu. Nah, kalau satu kali pertemuan ini 2 kali ya, Bu Ludia? Iya, 2 kali seminggu itu 1,5 jam satu kali pertemuan. Oh, baik. Jadi membutuhkan waktu 90 menit ya Iya. untuk les sempoa. Jadi kalau Faras dan Arion biasanya habis pulang sekolah baru les apa gimana? Habis pulang sekolah. Oh, langsung les. Sama, Faras juga seperti itu? Iya. Oke. Nah, kita mau tanya Bu Ludi, kalau sekarang di Yusimas siswanya udah berapa, Bu? Siswanya untuk sekarang ada 100 lebih. Oke. Dulu sebelum pandemik 500. Wah, 500. Lebih 500. Mungkin karena pandemiknya kita baru awal buka lagi. Kami baru buka tahun lalu. Karena kan waktu online itu waktu pandemik kita tutup. Sekarang kami baru buka lagi. Oh, ini baru buka kembali. Iya, baru buka kembali. Sekarang udah 100 lebih siswanya. Nah, kalau di Yusimas sendiri, siswa yang ikutan belajar sempoa ini usianya dari berapa sampai berapa, Bu? Kita usianya itu 5 tahun sudah bisa. Maksimal itu 12 tahun atau 13 tahun maksimal. Oh, maksimal 13 tahun ya. Berarti saya ini nggak bisa lagi join ikutan sempoa, padahal saya masih 13 tahun beberapa tahun yang lalu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bu Ludi dan Arion dan juga Faras. Setelah ini ada siswa satu lagi ya yang mau kita ajakin buat ngobrol juga hari ini, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Ada masih bersama
bersama kami di Sapa Sulsel, saudara masih membahas mengenai hitung cepat menggunakan sempoa. Nah, saya masih bersama dengan Bu Ludi, ada Faras, dan sekarang ada yang baru nih yang udah bergabung. Ada Dominic Matthew yang juga siswa Yusimas Bawakarai. Halo. Hai, Hai, nama panggilannya siapa? Domi. Domi. Oke, Domi umur berapa? 6. 6 tahun, berarti sekarang sudah kelas berapa? 1. Kelas 1 SD. Wah, kelas 1 SD ya udah belajar sempoa. Nah, kita mau coba nanti ya gimana Dominic bisa hitung cepat ya Dominic ya. Tapi sebelum itu kita mau tanya dulu ke Bu Ludi. Idealnya sebenarnya umur berapa ya adik-adik tuh ikutan sempoa? Idealnya usia 4 juga sebenarnya lebih bagus. Tapi kita kebanyakan 5 tahun. Karena kan biasa anak 4 tahun belum bisa nulis angka 1 sampai 9. Jadi kalau sudah 4 tahun mereka sudah tahu nulis 5 tahun mereka sudah tahu tulis angka 1 sampai 9. Nah, paling enak itu di usia, paling bagus sekali di usia 5 tahun. Memang sebaiknya dari kecil sudah dimulai ya, Bu Ludi ya. Jadi kalau dia dari kecil kita latih konsentrasinya, latih daya ingatnya. Di sekolah enak lah dia. Kita orang tua pun tidak akan kewalahan. Orang tua santai kalau anak sudah punya daya ingat bagus, konsentrasi bagus, daya tangkap bagus, udah nggak usah pusing dengan pelajaran sekolah. Mereka mandiri sendiri setelah itu. Oke. Dominic udah ikut belajar sempoa sejak umur berapa? 5. Oh, dari 5. Berarti dari TK Dominic sudah jago nih. Udah belajar sempoa. Dominic sekarang masih pakai alat apa udah lancar juga? Sudah. Sudah. Wah, berarti setengah-setengah dia. Oke. Jadi ada pakai Jadi dia sempoa, di middle level ya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi dia ada pakai sempoa, bisa pakai bayangan, ada tingkat kesulitannya masing-masing. Oke, Dominic sekarang udah bisa tanpa alat, Bisa. tapi juga sekarang masih dikombin ya dengan alat sempoa Iya. ini. Oke, kita mau tes dulu sama Dominic. Di Udah siap satuan. Dominic? Oke. Satuan saja ya, Domi. Puluhan bisa juga, nanti saya coba. Untuk Dominic puluhan, ratusan, apa satuan, Bu Ludi? Satuan aja ya. Oke, satuan. Oke, Dominic siap, udah Domi. siap ya untuk jawab soal. Siap, Domi ya. 1 digit 10 baris mau? Ya. 1 digit 10 baris. Oke, siap. Ini jawabannya kayak. Ini jawabannya? Iya. Oke. Oke, siap, Domi. 9 kurang 5 tambah 6, 7 kurang 2 tambah 8 kurang 4 tambah 3 tambah 4, 7. Jadi 33. Yeay, 33, betul. Wah, good job Dominic. puluhan boleh? Puluhan ya? Oh, puluhan. Tadi Oke. satuan, sekarang kita ke puluhan. Oke, Bu Oke, Ludi. siap ya. 73 tambah 90 kurang 58 jadi 105. iya 105. 105, betul. Oke. Gimana Dominic belajar sempoa? Seru nggak? Seru. Seru. Suka? Suka. Oke. Dominic mau ikut lomba juga? Iya. Oke, mau ikut lomba tahun ini? Iya. Good luck ya nanti yang ikut lomba. Kalau kita les di Yusimas, karena ini ada tingkatannya ya Bu Ludi, berarti ada ujiannya juga setiap anak, apa gimana? Iya ada. Jadi kita sebelum anak naik tingkat, kita kan ada 12 tingkat. Dari basic, elementary 1, elementary 2, intermediate 1, intermediate 2, higher 1, higher 2, advance 1, advance 2, dan grand level. Nanti itu sebelum mereka naik tingkatan, mereka itu harus ada tesnya dulu. Ada ujiannya dulu. Oke, baru bisa naik Naik ke ke level. tingkat berikutnya. Iya. Oh baik, jadi harus ujian dulu ya. Iya. Oke, Bu Ludi, mungkin pemirsa Kompas TV juga ada yang mau anaknya atau saudaranya gitu ikutan di Yusimas, caranya gimana Bu Ludi? Ya bisa hubungi, bisa di Jalan Gunung Bawah Karaeng, nomor 68E. Kita pas depannya halte SMA 1. Oke. Sejajaran ada roti Amerika Bakery, sejajaran saya ruko paling ujung.
Oh baik, jadi di Jalan Gunung Bawah Karang. Bawah Mungkin ada media sosial atau kontak person yang bisa dihubungi Bu Ludi? Oh iya, kita nomornya berapa? Aduh, saya lupa. Atau mungkin ada media sosialnya? Iya ada di Facebook sama IG UMC Bawah Karaeng kalau IG-nya. Oke, UMC jadi Bawah boleh Karaeng. dikunjungi UMC Bawah Karaeng, Iya. boleh langsung hubungi ke sana, Ya. atau mungkin nanti boleh datang langsung ke Jalan Gunung Bawah Bawah Karaeng Karaeng, juga ya. iya. Mungkin Bu Ludi ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Kompas TV, gimana manfaatnya sempoa, dan ajak pemirsa juga untuk nanti anaknya bisa bimbel juga nih di Yusimas atau Iya. saudaranya bisa bimbel, silahkan. Iya, terima kasih buat kita orang tua yang punya anak usianya masih 5 tahun. Bagus ikut sempoa karena sempoa itu melatih konsentrasi, melatih daya ingat, melatih daya tangkap, melatih percaya diri dan melatih imajinasi. Banyak manfaatnya. Jadi sayang kalau kita punya anak di usia 5 tahun itu kita tidak gunakan masa emasnya. Karena sempoa ada batas usia. Lewat dari usia 13 atau 12 tahun sudah agak sulit sekali. Karena kita bukan untuk matematika, bukan dia harus tahu penggunaannya. Untuk anak usia yang besar, misalnya ada yang masuk di kelas 4 atau kelas 5, ngajar awal enak gitu, bagus. Tapi pada waktu kita mau lepas sempoanya itu agak sulit. Oh, Jadi agak agak- sulit dia menggunakan bayangannya ya. Ketimbang anak-anak kayak kecil yang begini, masih kecil, terus pada waktu dia sudah tahu penggunaan begini, kita tinggal kasih soal, lepas, naik di otak mereka itu gampang gitu. Ngajarnya sulit memang. Untuk anak yang kecil-kecil seperti ini ngajarnya agak sulit. Tapi pada waktu mereka sudah tahu penggunaannya, untuk terapkan ke sempoa bayangan lebih gampang, lebih mudah. Jadi lebih baik sejak dini anak diikutkan untuk belajar sempoa. Iya. Jadi bagi Anda yang ingin mengajak anaknya atau saudaranya gitu dimulai dari usia 5 tahun sudah bisa belajar Iya. sempoa bersama Bu Ludi dan tim di Yusimas Gunung Bawah Karaeng. Terima kasih Bu Ludi Sama-sama. atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih Faras. Thank you Dominic. Seru ya kursinya ya. Oke, sampai berjumpa lagi ya. Good luck untuk adik-adik yang akan lomba dan semoga nanti akan semakin banyak juga ya siswa yang bergabung ke Yusimas. Dan itu dia perbincangan kita pada hari ini saudara bersama dengan teman-teman dari Yusimas Gunung Bawah Karaeng belajar mengenai sempoa yang ternyata banyak manfaatnya, tidak hanya bisa menghitung cepat tapi juga melatih konsentrasi anak tentunya. Saya Winda Anggreni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.